warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesta Rahmi. Saya dari Prodi Sastra Inggris Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai prokes 5M. Prokes 5M adalah prokes atau protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Prokes 5M terdiri dari mencuci tangan. Bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut ini aku akan melampirkan cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. Kedua, memakai masker. Bagaimana cara memakai masker yang benar? Apakah seperti ini? Kenapa? Karena hidungnya masih terlihat. Kalau misalnya hidungnya terlihat, kan corona menyebar melalui udara. Jika hidung kita tidak tertutupi dengan benar, maka virus corona akan tetap bisa masuk. Terus, apakah seperti ini? Oh, ini salah banget. Kenapa? Hidungnya emang tertutupi, tapi matanya tertutupi juga. Kalau misalnya mata tertutupi, hidung tertutupi, mulut tertutupi, kita jalan bagaimana? No. Jadi yang seperti ini jangan tiru. Nah, apakah seperti ini? Ya, betul sekali seperti ini contohnya. Hidungnya tertutupi dengan benar, mulutnya tertutupi, dagunya juga tertutupi, dan tidak menggunakan masker kain. Dan menjaga jarak. Contohnya seperti ini. Minimal 2 meter. Keempat, menjauhi kerumunan. Kerumunan yang seperti apa sih? Seperti ini? Oh iya, ini harus dijauhi. Karena lebih dari 2 orang. Tapi kan kalau misalnya kita udah pakai masker, terus kita ngumpul-ngumpul, nggak apa-apa dong. Seperti ini contohnya. Oh tidak, walaupun sudah memakai masker, tapi tetap aja berkerumun. Kita tidak tahu kalau misalnya salah satu dari antara kalian nanti ada yang kena, bahaya. Jadi safety saja, dengan di rumah saja. Kelima, mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas dapat dilakukan dengan cara berdiam diri di rumah, tidak berlibur. Kenapa? Karena dengan kita berdiam diri di rumah, kita akan menjauhi diri kita dari virus-virus yang ada di luar sana. Nah, itu dia prokes 5M yang dapat aku sampaikan dan aku paparkan. Prokes 5M ini sangat penting untuk kita taati dan kita patuhi agar virus corona ini cepat berakhir dan kita semua aman dari virus corona ini. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai pentingnya vaksinasi. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Saya Dr. Dirga Sakti Rambe, dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog. Saya akan mencoba menjawab berbagai pertanyaan tentang vaksin COVID-19. Vaksin membuat kita kebal terhadap suatu penyakit.
Orang yang divaksinasi memiliki kekebalan tanpa harus sakit dahulu, sedangkan orang yang tidak divaksinasi harus sakit dahulu baru kebal. Saat vaksin disuntikkan kepada tubuh kita, maka tubuh akan mengenali terdapat komponen atau virus, lalu kemudian tubuh akan berespon dengan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan. Sehingga di masa mendatang, saat seseorang terpapar oleh virus, maka ia sudah memiliki kekebalan. Vaksin apa saja yang telah mendapatkan izin dari BPOM maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Oleh karena itu, pada situasi pandemi seperti sekarang, kita gunakan vaksin yang lebih dulu tersedia agar kita segera terlindungi. Setiap jenis vaksin memiliki keunggulan masing-masing. Selama suatu vaksin memiliki efikasi lebih dari 50% sesuai dengan standar WHO dan telah mendapatkan izin BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Seseorang dinyatakan lengkap tervaksinasi apabila telah menerima 2 kali suntikan dengan jeda 14 hari. Pun setelah itu, masih dibutuhkan waktu agar kekebalannya timbul. Oleh karena itu, seseorang yang telah divaksinasi tetap harus menerapkan 3M agar perlindungannya optimal. Rekomendasi di Indonesia saat ini menyatakan bahwa orang-orang yang pernah mengalami COVID-19 tidak termasuk target untuk divaksinasi karena dianggap telah memiliki kekebalan. Vaksinasi diutamakan kepada mereka yang sehat dan belum pernah mengalami COVID-19. Namun demikian, informasi ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan penelitian yang ada. Sebaliknya, teman-teman yang akan divaksinasi tidak harus menjalani tes PCR atau tes serologi dahulu untuk menerima vaksinasi. Dari penelitian diketahui bahwa efek simpang vaksin COVID-19 mayoritas bersifat reaksi lokal, seperti kemerahan atau nyeri di bekas suntikan, lalu mungkin agak sedikit pusing, ataupun demam. Ini semua adalah hal yang wajar dan tanda bahwa vaksinnya bekerja, dan ini akan hilang dalam beberapa hari. Namun teman-teman harus ingat bahwa manfaat vaksinasi jauh lebih besar daripada efek simpangnya. Sampai saat ini, belum diketahui berapa lama durasi proteksi vaksin COVID-19. Penelitiannya masih berlangsung. Namun diharapkan, vaksin ini akan melindungi kita untuk beberapa saat ke depan. Oleh karena itu, ayo segera vaksinasi. Setiap negara memiliki target prioritas vaksinasi masing-masing. Di Indonesia, prioritasnya adalah usia 18-59 tahun sesuai dengan uji klinis di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang usia lanjut juga dapat menerima vaksinasi ini. Sedangkan untuk anak-anak, memang sampai saat ini vaksinnya belum tersedia dan perlu penelitian lebih lanjut. Pada kelompok masyarakat yang cakupan vaksinasinya tinggi, seseorang yang divaksinasi, selain ia terlindung, ia juga menjadi benteng pelindung bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, vaksinasi bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Beberapa pertanyaan telah saya jawab. Semoga bermanfaat. Saya mengajak teman-teman semua untuk tidak ragu vaksinasi. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saya, Dirga Sakti Rambe, pamit undur diri. Saya akhiri sosialisasi tentang prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk orang banyak, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.